Hello, welcome back to Miss Diaz RD Channel with me, Miss Diaz. Nah, melalui video ini, Miss Diaz ingin sharing sama kalian yang mau mengikuti ujian tertulis berbasis komputer secara daring, domisili, khususnya buat kalian peserta UKPPPG guru tertentu tahun 2025. Tapi buat kalian yang ikut UTBK dengan eh, cara lain atau untuk keperluan lain, sepertinya kalian juga harus dengerin video ini. Let's start. Apa sih yang nggak boleh dan yang boleh dilakukan ketika kalian mengikuti UTBK? Yang pertama, peserta wajib memasang program atau aplikasi exam BP3 sebelum pelaksanaan UTBK. Nah, apakah kalian sudah memasang program atau aplikasi exam BP3? Kalau belum, kalian bisa nonton video Miss Diaz tentang bagaimana cara mengunduh dan menginstal aplikasi exam BP3 dan linknya ada di bagian deskripsi. Oke? Nah, jika nantinya kalian sudah menginstal aplikasi ini, maka kalian bisa lanjut mengikuti UTBK. Tapi, untuk peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian, akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi, kalian tidak mungkin mengikuti UTBK tanpa menginstal aplikasi exam BP3. Oke, jadi wajib sekali yang pertama adalah menginstal aplikasi exam BP3 sebelum melaksanakan UTBK. Berikutnya, peserta wajib mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Di mana saya bisa melihat jadwal dan waktu yang ditentukan untuk mengikuti UTBK? Kalian bisa nanti melihatnya di kartu ujian kalian dan kalian bisa dapatkan saat periode cetak kartu ujian. Maka di sana semua jadwal ujian kalian akan bisa kalian pantau dari kartu ujian tersebut. Dan pastikan kalian melihat dengan persis apakah ujian akan dilakukan pada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, atau waktu Indonesia Timur. Jadi pastikan kalian melihat keterangan waktu dan jadwal atau tanggal dengan tepat. Jangan sampai kalian terlewatkan karena kalian salah melihat jadwal dan waktu. Kemudian, peserta wajib masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Ya, selain laptop, seperti yang Miss Dia sampaikan di video sebelumnya tentang 3 hal yang wajib disiapkan sebelum mengikuti UTBK, yaitu pertama laptop atau PC, kemudian HP, dan juga koneksi internet. Nah, di sini ketika mengikuti UTBK daring, kalian harus menyiapkan HP yang terinstall aplikasi Zoom dan kalian harus masuk ke room Zoom yang berikutnya akan dibagikan linknya pada grup WhatsApp oleh panitia paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Kenapa tidak tepat waktu saja masuk Zoom-nya? Karena kalian sebelum memulai UTBK pada waktu yang ditentukan, kalian akan mendapatkan pengarahan-pengarahan terlebih dahulu dari panitia untuk memastikan kalian sudah siap mengikuti UTBK. Maka dari itu kalian harus sudah masuk ruang Zoom paling lambat 30 menit. Bila perlu kalian masuk 1 jam sebelumnya. Jika ruang Zoom-nya sudah bisa dimasuki. Berikutnya, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak mengenakan kaos. Nah, kenapa ikut UTBK daring harus berpakaian rapi dan sopan? Karena semua aktivitas kalian akan terpantau melalui Zoom.
Jadi, pakaian kalian juga akan terpantau dari sana. Jadi walaupun kita mengikutinya secara daring, tapi semua kamera, baik kamera HP lewat Zoom, PC atau laptop lewat webcam akan aktif dan memantau semua gerak-gerik kalian, pakaian kalian lewat kamera tersebut. Berikutnya, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Kata kuncinya di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Jadi pastikan kalian melakukannya di dalam ruangan ya. Lalu pastikan kondisinya tenang. Lalu jika memerlukan pencahayaan, hidupkan lampu. Dan jangan ada orang lain selain kalian yang mengikuti ujian saat proses ujian berlangsung. Karena semuanya dipantau lewat kamera laptop maupun kamera HP lewat Zoom kalian. Jika kalian adalah peserta tunanetra berkebutuhan khusus, dapat didampingi oleh seseorang yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara. Secara spesifik, kondisi tempat ujian diharapkan seperti berikut. Pertama, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di telepon genggam atau HP. Jadi, kalian tempatkan HP yang ada Zoom-nya dengan jarak 2 meter dari jarak kalian melakukan tes UTBK. Misalnya laptopnya di meja ini, lalu HP-nya mungkin dengan tripod digunakan secara landscape dan join zoom itu menghadap ke kalian ya, menggunakan kamera depan HP itu ya, dan jaraknya itu kurang lebih 2 meter. Sehingga dengan jelas tidak hanya kalian yang tertangkap oleh kamera zoom, tetapi juga lingkungan di sekitar kalian juga terpantau oleh panitia di ruang Zoom. Seperti itu. Ya. Posisi telepon genggam berada di samping depan, kanan atau kiri. Jadi di depan kalian, kanan atau kiri kalian bisa. Ya. Agak serong begitu bisa. Oke, tidak harus persis di depan kalian ya, seperti itu, tetapi bisa agak serong di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Kemudian yang ketiga, jika kalian melakukan UTBK ini di atas meja, sebaiknya begitu ya. Tolong bersihkan meja dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu alat tulis. Oke, jadi yang boleh ada di meja itu adalah laptop, botol atau gelas air minum yang warnanya harus transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan satu alat tulis. Itu saja yang boleh ada di meja. Selain itu tolong dibersihkan. Kemudian yang keempat, laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Mungkin di sini akan ada pengecualian jika laptop Bapak Ibu kalian semuanya menggunakan mouse yang ada kabelnya ya. Jadi kan ada mouse yang menggunakan Bluetooth ya atau infrared, ada mouse yang langsung built-in di laptopnya, ada juga mouse yang menggunakan kabel. Oke. Kemudian
Peserta wajib mengikuti arahan atau instruksi pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Jadi, sambil mengerjakan UTBK, kalian juga harus mendengarkan jika terdapat arahan atau instruksi pengawas ya dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Oke. Di situ nanti akan ada proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Nah, ada kondisi khusus seperti ini. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Jadi pastikan HP yang kalian gunakan untuk melakukan Zoom UTBK dalam kondisi baik. Jangan sampai kameranya tidak bisa menangkap gambar dengan baik, begitu juga audionya tidak bisa menangkap suara dengan baik, sehingga mengganggu proses pemantauan panitia ya ketika kalian melakukan UTBK. Oke, karena itu akan jadi fatal karena proses ujian kalian harus dihentikan untuk sementara waktu sampai ya tampilan di Zoom kalian baik-baik saja. Oke, peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan yaitu 5 menit, maka ujian dihentikan. Jadi, tolong diperhatikan koneksi internet, kondisi device, HP, laptop, dan kuota internet misalnya sebelum melakukan UTBK ini. Karena semua hal itu akan menjadi kendala ketika kalian mengalami masalah di salah satunya. Berikutnya, peserta wajib mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang ataupun menggunakan alat lain. Jadi, ya, silakan dikerjakan dengan mandiri, tak usah dibantu orang lain. Jadi, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Miss Dias yakin kalian pasti bisa. Oke. Berikutnya, peserta wajib menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah. Oke, pada laptop selama mengerjakan ujian. Jadi jangan cuma kelihatan jidatnya saja atau jangan sampai kelihatan hanya sampai hidungnya saja. Jadi full wajahnya terlihat. Jadi tolong diposisikan laptop dengan badannya itu dengan jarak yang tepat sehingga wajah kalian tampak di monitor itu 100%, ya. Kemudian, telepon genggam yang digunakan untuk Zoom diatur dalam posisi layar landscape ya. Landscape ya. Kemudian HP-nya tolong di-set dalam mode hening untuk panggilan telepon dan suara lainnya. Mode hening ya. Hening. Kemudian unmute untuk Zoom. Jadi jangan di-mute Zoom-nya, jadi bunyikan Zoom-nya ya. Sehingga suara dari kalian itu bisa semuanya terpantau oleh panitia. Begitu. Nah, ini adalah larangan yang keras ya. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal-soal ujian. Jangan sampai
ya kalian iseng untuk melakukan ini karena ini adalah larangan keras dan kalian bisa saja gagal untuk melakukan UTBK atau mungkin di blacklist dalam proses ujian sejenis ini jika kalian melakukan dokumentasi atau menyebarluaskan soal-soal ujian UTBK. Berikutnya, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UTBK. Oke, jangan nyambil-nyambil ngelakuin hal yang lain selain ngelakuin atau menjawab soal-soal UTBK ya. Mungkin kondisinya ibu-ibu punya baby gitu ya, tolong dulu di-handle, suruh minta orang lain dulu handle babynya biar babynya nggak nangis atau dan lain sebagainya. Susui dulu babynya sebelum mulai UTBK dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika UTBK tidak bisa sambil melakukan kegiatan lain gitu misalnya ya. Nah, ini. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera telepon genggam. Jadi, sekali duduk melakukan UTBK itu kalian tidak boleh beranjak dari tempat duduk itu, ya. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung tanpa izin pengawas. Oke, jadi ke toiletlah sebelum UTBK dimulai. Oke. Dan kalaupun ingin ke toilet, pastikan kalian izin dulu dengan pengawas. Jika diizinkan, baru boleh dilaksanakan pergi ke toilet. Dan itu pun harus dilakukan dengan sangat cepat. Oke. Berikutnya, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Oke. Harap makan dulu sebelum mulai ujian ya. Kalau misalnya di jam genting dapat jadwal ujiannya, tolong dikondisikan ya. Kalau merokok sih, karena di dalam ruangan pastinya melakukan UTBK-nya, saya sarankan pastinya tidak. Oke. Kemudian, tidak boleh makan ya, tapi peserta diperbolehkan minum air putih. Oke, ini ada catatannya, dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Oke. Jadi ini harus kelihatan itu apa yang diminum. Makanya botolnya harus transparan kalau minum air ya. Jadi agar tidak yang lain yang diminum ya. Jadi pastinya yang diminum ini harus air putih, air mineral ya. Seperti itu. Dan boleh kalau misalnya sudah waktunya minum obat, untuk yang mengkonsumsi obat boleh minum obat. Tapi obatnya sebaiknya disiapkan sebelum ujian sudah di atas meja gitu ya. Jadi nggak pergi dari layar laptop atau layar kamera Zoom itu untuk ngambil obat gitu misalnya ya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UTBK yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Oke, jadi panitia dan pengawas ini akan terus memantau kalian, jadi jangan sampai kalian berusaha curang ya atau melanggar apa-apa saja yang tadi Miss Dia sampaikan di depan, do dan don'ts-nya ya, karena ini bisa berakibat fatal, kalian bisa dihentikan untuk mengikuti UTBK ini di tengah-tengah pengerjaan UTBK atau langsung digugurkan pada sistem. Jadi sebaiknya ikuti aturan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Gunakan kapasitas kalian yang paling maksimal. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Thank you very much sudah menikmati video ini dan mencatat apa-apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan selama UTBK daring domisili. Oke,
Saran Miss Dias lebih baik mengikuti aturan daripada gagal ujian. Oke, harap tenang, ada ujian. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan thanks for watching. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya.